没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送，这不是灵校店主吗？还没死。3 hari bukanlah waktu yang lama, tetapi itu juga bukan waktu yang singkat. Baik aliansi kuil atau ras iblis menunggu dengan tidak sabar di luar kuil Fana. Bagaimanapun, kali ini tokoh-tokoh penting dari kedua belah pihak telah berpartisipasi. Dari sisi iblis, 10 kandidat terpilih adalah ahli muda dari garis keturunan yang hebat. Sedangkan dari aliansi kuil, 10 pemburu iblis yang menjanjikan, termasuk Putra Cahaya dan juga Putri Suci Samsara telah berpartisipasi. Begitu mereka melihat sosok muncul dari kuil hijau tua itu, Ling Xiao dan Huang Shou segera berdiri dan dengan cepat bergegas ke tepi danau. Kekuatan kedua belah pihak berada dalam keadaan saling bermusuhan, dan jika ada perubahan yang terjadi, pertempuran akan sangat mungkin terjadi kapan saja. Long Hao Chen sedang berjalan di depan, dan melihatnya Han Qian merasakan beban besar jatuh dari pikirannya. Di belakang Long Hao Chen, Cai Er dan Zhang Fang perlahan mengikuti. Melihat itu, Ying Xifeng dan Ling Xiao rileks pada saat bersamaan. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan oleh orang lain, yang paling penting adalah Putra Cahaya dan Putri Suci Samsara kembali dengan selamat. Melihat mereka kembali, pasti mereka tidak kembali dengan tangan yang kosong. Namun, ekspresi Ling Xiao dengan cepat tumbuh tidak sedap dipandang, karena mereka adalah satu-satunya yang kembali dari surga Fana. Sedangkan di sisi lain, Huang Shou ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Fakta bahwa manusia adalah yang pertama keluar bukanlah kabar baik baginya. Dengan cepat, kelompok Long Hao Chen kembali ke sisi aliansi kuil. Bagaimana dengan yang lainnya? Mengapa mereka belum keluar? Ling Xiao bertanya pada Long Hao Chen. Mendengarnya, Long Hao Chen dengan dingin memandang iblis berkata dengan nada keras. 10 iblis yang datang kali ini semuanya telah menekan kultivasi mereka. Dan tidak satu pun dari mereka adalah ahli di bawah langkah ke-8. Energi spiritual eksternal mereka mencapai 20.000 unit untuk masing-masingnya. Dalam keadaan seperti ini, pada dasarnya kami bukanlah lawannya. Mendengarnya, Ling Xiao sangat terkejut. Tetapi belum sempat dia mengatakan apapun, Long Hao Chen kembali berkata dengan keras. Meskipun di antara mereka ada beberapa penerus Dewa Iblis, tetap saja mereka tidak membayar dengan harga rendah. Setelah mengatakan itu, dengan jentikan tangan, dia mengukapkan api hitam di tangannya. Pada saat ini, semua orang bisa melihat bentuk mahkota kristal muncul di tangannya. Itu merupakan mahkota warisan dari iblis api biru. Melihat kristal ajaib ini, ahli dari aliansi kuil berteriak karena kaget. Sedangkan di sisi lain, penampilan Huang Shou menjadi semakin jelek. Tentu saja dia mengenal pemilik kristal ajaib ini. Meskipun pemilik kristal tersebut bukanlah iblis terkuat yang berpartisipasi kali ini, dia masih termasuk di antara 5 besar dalam kekuatan keseluruhan. Tetapi itu masih jatuh di tangan Long Hao Chen. Dengan acuh tak acuh, Long Hao Chen menghasilkan kilatan cahaya yang cemerlang saat matanya dipenuhi dengan tampilan dingin. Tatapan yang dia berikan pada Huang Shou tidak memberikan kesan lemah sedikit pun. Setidaknya ada 3 manusia yang selamat meninggalkan surga Fana kali ini. Adapun dengan kelompok kalian, mencapai titik ini, dia sengaja menghentikan kata-katanya. Bahkan jika Huang Shou yang tenang, dia tetap berada dalam kekacauan yang besar saat itu. Melihat kuil Fana yang jauh, dia segera menjadi pucat. Katakanlah, apa yang terjadi pada mereka? Huang Shou bereaksi dengan marah, sementara auranya yang mengancam tiba-tiba naik. Tetapi tekanan yang disebarkan oleh Huang Shou tidak mempengaruhi Long Hao Chen dengan cara apapun. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyuman di wajahnya. Mengapa aku harus memberitahumu? Mendengarnya, Huang Shou saat ini menatapnya dengan dingin. Kemudian dia berkata dengan keras, "Jika sesuatu telah terjadi pada mereka, kita pasti akan meratakan kota selatan." Di depannya, Long Hao Chen dengan penuh percaya diri, dia berkata, "Sekarang aku bisa memberitahumu, tidak semua dari mereka terbunuh dalam pertempuran. Namun, mengapa aku harus memberitahumu dengan keadaan mereka?" Long Hao Chen mengatakan itu dengan sangat tenang. Di wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Mendengar dia mengatakan ini, Han Qian dan juga Ling Xiao sama-sama tidak bisa menahan senyum. Anak ini memang terlalu cerdas. Secara alami, setelah mendengar kata-kata Long Hao Chen, suasana hati Huang Shou sedikit stabil.
Berjalan sendirian, dia maju ke arah Long Hao Chen dan berhenti sekitar 20 meter darinya. Kemudian dia berkata, "Untuk memberitahuku tentang situasi mereka, apa yang kamu inginkan dariku?" Di depannya, Long Hao Chen segera menjawab dengan suara yang tenang, "Sekarang, aku ingin 10 kristal naga iblis. Kamu seharusnya memiliki cukup banyak hal ini." Mendengarnya, Huang Shou menjadi sangat marah. Setiap kristal naga iblis merupakan harta karun. Dalam seluruh sejarah iblis, manusia yang mendapatkan kristal naga iblis hanya berjumlah sangat sedikit. Bahkan, Kaisar Dewa Iblis secara pribadi akan menangani masalah ini dalam beberapa kasus. Kemudian, Long Hao Chen dengan tenang mengulangi kata-katanya sendiri. "Aku ingin 10 kristal naga iblis, dan aku menginginkannya segera." Di depannya, nafas Huang Shou menjadi semakin berat. Setelah beberapa saat terdiam, Huang Shou dengan dingin menatap Long Hao Chen, kemudian dia menjawab, "Aku mempunyai 3 kristal. Aku akan memberimu 3 kristal sebagai kesepakatan." Namun, Long Hao Chen tidak menerimanya. Yang dia inginkan hanya 10 kristal saat ini. Sekarang, Huang Shou tidak punya pilihan lain. Dia segera melemparkan sebungkus kain ke arah Long Hao Chen. Dan dalam sekejap, Han Qian segera mengambil bungkusan itu untuk melihat isi di dalamnya. Setelah itu, dia mengangguk ke arah Long Hao Chen. Sebuah senyuman terlihat di wajah Long Hao Chen saat dia memandang Huang Shou di depannya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Aku tidak menyangka Anda benar-benar membawa begitu banyak. Maka di sini, aku akan berterima kasih kepadamu." Namun, di sisi lain, Huang Shou menjawab dengan marah, "Cepat katakan bagaimana keadaan Ah Bao dan juga yang lainnya." Saat ini, Long Hao Chen tidak bisa terus membuat marah Huang Shou. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia menceritakan apa yang terjadi di dalam surga fana. Tentu saja, Long Hao Chen menceritakannya secara detail, termasuk Kaisar Dewa Iblis yang telah datang menyelamatkan kelompok iblis tersebut. Mendengar jawaban ini, Huang Shou merasa jauh lebih tenang. Tetapi untuk beberapa saat, dia menjadi sedikit tidak rela. Untuk informasi seperti itu, dia telah membayar 10 kristal naga iblis. Tetapi ketika Long Hao Chen melanjutkan ceritanya, itu membuat kejutan besar bagi ras iblis. Benar, Long Hao Chen juga memberitahu bahwa penerus Dewa Iblis Bintang telah mati setelah melakukan teknik ramalan besar. "Huang Shou, kamu harus menjelaskan kepada kami tentang masalah ini. Jika tidak, kamu sendiri yang akan menghadap Dewa Iblis Bintang." Kalimat ini dikatakan dengan marah oleh ahli dari klan Iblis Bintang yang mendekatinya dengan marah. Di sisi lain, Huang Shou juga benar-benar marah dengan anak muda di depannya. Tetapi saat ini dia tidak bertindak untuk melawannya. Setelah mendengar kalimat dari klan Iblis Bintang, dia segera menjawab, "Masalah ini belum sepenuhnya jelas. Tetapi jika Tuan Muda telah diselamatkan oleh Yang Mulia, aku pasti akan menghadap kepada Dewa Iblis Bintang. Namun saat ini kami belum dapat memastikan apakah manusia ini mengatakan yang sebenarnya." Huang Shou menatap kelompok manusia ini dengan pandangan yang tidak damai. Dengan marah, dia memimpin kelompok iblis untuk pergi kembali. Setelah melihat kelompok iblis sudah pergi, Ling Xiao tidak segera meninggalkan hutan. Tetapi dia memanggil Long Hao Chen, Cai Er, dan juga Zhang Fang untuk menanyakan dengan hati-hati tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam surga fana. Kecuali merahasiakan rekan-rekannya yang memasuki surga fana, Long Hao Chen memberikan penjelasan rinci tentang waktu mereka di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata Long Hao Chen, pandangan Ling Xiao menjadi tidak sedap dipandang. Memang, kerusakan yang diderita oleh iblis kali ini cukup besar, tetapi aliansi masih menjadi pihak yang tertipu. Meskipun Han Qian terkejut bahwa Kaisar Dewa Iblis dapat merobek ruang di dalam surga fana, dia saat ini masih dalam suasana hati yang cukup baik. 10, ini adalah total 10 kristal naga iblis. Dapat dikatakan bahwa setiap kristal naga iblis dapat dinilai sama dengan peralatan di tingkat epik. Meskipun itu adalah energi kegelapan, energi yang dikandung di dalamnya itu sangat murni, dan di tangan seorang master, kegunaannya tidak akan ada bandingannya. Long Hao Chen awalnya menawarkan kristal ini sebagai hadiah untuk kota selatan, tetapi Ling Xiao hanya setuju untuk mengambil 2 dari mereka. Sedangkan Han Qian mengambil 3 darinya, 5 sisanya diberikan kepada Long Hao Chen. Dalam perjalanan pulang, Long Hao Chen meminta Ling Xiao untuk merawat luka Cai Er terlebih dahulu. Di sana, Cai Er dirawat dengan mantra penyembuhan yang kuat, yang bahkan itu bisa meningkatkan energi spiritualnya. Setelah kembali ke dalam kuil pendeta, Han Qian dan juga Ling Xiao tidak dapat lebih memperhatikan Long Hao Chen, karena mereka semua disibukkan dengan pertemuan.
Long Hao Chen dan juga Cai Er sementara berpisah dengan Zhang Fang dan kembali ke kamar pribadi mereka di lantai bawah tanah pertama. Hao Chen, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Cai Er menatap ragu-ragu kepada Long Hao Chen yang saat ini tampak sangat pucat. Di sisi lain, Long Hao Chen segera menjawab dengan suara yang muram. Itu adalah Hao Ye. Saat ini dia telah memanggilku. Aku khawatir saat ini dia telah menemui masalah dengan evolusinya. Cai Er, aku harus pergi sekarang. Mendengarnya, Cai Er segera berkata, Hao Chen, bawalah aku bersamamu. Dengan sangat cepat, Long Hao Chen segera menarik tangan Cai Er kembali ke dalam menara kematian. Setelah itu, cahaya ungu menerangi seluruh tubuhnya, dan kontrak darah antara Long Hao Chen dan Hao Ye melepaskan kekuatannya, segera membawanya ke dunia lain. Saat ini, Long Hao Chen masih ingat dengan jelas tentang bahaya yang dihadapi Hao Ye untuk terakhir kali. Dan sekarang, dia telah menantikan penampilan Hao Ye yang akan berevolusi. Seberapa kuat dia setelah evolusi kali ini? Dengan kilatan cahaya ungu, Long Hao Chen melepaskan perlindungan suci untuk membungkusnya di dalam. Ini adalah bukan pertama kalinya dia datang ke dunia ini. Tepat setelah muncul, Long Hao Chen merasakan niat membunuh yang padat tepat di depannya. Itu datang dari Hao Ye. Pada saat itu, seluruh tubuh Hao Ye diselimuti oleh cahaya ungu. Ketiga kepalanya terangkat, tetapi semua matanya tertutup. Dari sana dapat terlihat energi alami di sekitarnya mengalir ke dalam tubuh Hao Ye. Saudaraku, aku sudah datang. Lakukan yang terbaik untuk berevolusi dan serahkan sisanya kepadaku. Mengatakan itu, Long Hao Chen segera berbalik menghadap keluar gua. Sejauh mata memandang, tanah tertutup ratakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aliran magna bahkan bisa dilihat dengan jelas. Setelah beberapa saat tenang, Long Hao Chen berusaha untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan teman-temannya di dalam menara kematian. Beberapa saat setelah dia memeriksa, dia terkejut menyadari bahwa dia benar-benar bisa merasakan lokasi rekan-rekannya di dalam menara kematian. Dan bahkan mungkin bisa langsung memindahkan mereka ke sini. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen segera merasakan sesuatu. Melihat ke arah jauh, dia melihat sejumlah besar kerangka hitam menuju ke arahnya. Namun, Long Hao Chen tidak bergerak secara tergesa-gesa. Mundur ke pintu masuk gua, dia mengeluarkan kilatan cahaya emas untuk memanggil Yating keluar. Merasakan lingkungan di sekitarnya, Yating secara alami merasa tidak senang. Namun, setelah Long Hao Chen menjelaskan situasinya, Yating tidak punya pilihan lain. Dia akan membantu tuannya apapun yang terjadi. Dari kejauhan, kelompok kerangka itu berjalan mendekat semakin cepat. Setelah beberapa saat, pertempuran akhirnya terjadi. Setelah bertarung berkali-kali melawan kerangka selama ujian di dalam menara kematian, Long Hao Chen tidak merasakan tekanan dari kelompok kerangka ini. Sekali lagi menghadapi lautan kerangka, respon Long Hao Chen jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Ini menunjukkan betapa kekuatannya semakin matang sejak saat itu. Tidak butuh waktu lama bagi Long Hao Chen untuk membersihkan kelompok kerangka tersebut. Setelah itu, dia kembali ke dalam gua. Tetapi karena hanya belum sempat melatih kemampuan terbangnya, saat ini dia merasa sangat kelelahan. Di sampingnya, Yating sedikit tertawa. Tuan, manusia sepertimu tidak bisa terbang secara bawaan. Wajar saja jika kamu kesulitan untuk terbang. Mendengarnya, Long Hao Chen menatapnya dengan aneh. Melihat Yating yang sudah seperti manusia, bagaimana nanti dia akan memberitahu Cai Er tentang hal ini? Tetapi tepat pada saat itu, perubahan besar tiba-tiba terjadi pada ekspresi Long Hao Chen. Seolah-olah bahaya besar akan segera datang. Di sampingnya, Yating juga merasakan hal yang sama. Tuan, sepertinya ada musuh yang mendekati kita. Long Hao Chen segera memberi instruksi kepada Yating untuk membuat persiapan pertempuran. Tidak peduli apa yang terjadi, sekarang harus melindungi Hao Ye yang sedang berevolusi. Mendengarnya, Yating mengangguk sebagai jawaban. Sedangkan dari kejauhan, makhluk yang aneh telah terlihat. Sekilas, mereka tampak seperti manusia. Namun gaya berjalan mereka sangat berbeda dengan manusia. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang muncul dari garis pandang Long Hao Chen dan juga Yating. Tiba-tiba, Yating berteriak pada Long Hao Chen. Dia memberitahu bahwa di hadapan mereka saat ini merupakan sejenis undead. Bentuk manusia yang sudah mati. Tubuh fisik mereka terkikis oleh energi kematian tetapi tidak membusuk. Dan jiwa mereka juga telah terinfeksi oleh kematian. Hanya dalam waktu yang singkat,
Lebih dari 1.000 zombie sudah muncul di garis pandang mereka. Tatapan Long Hao Chen masih cukup tenang. Namun, setelah Yating melihat ada raja zombie di antara mereka, Long Hao Chen menjadi serius. Dia segera menanyakan kepada Yating seberapa kuat raja zombie ini. Namun, Yating tampak bingung saat dia menjawab, "Aku tidak tahu, tapi ku dengar Raja Iblis di dunia undead adalah jenis Raja Undead terlemah. Namun, bahkan jika mereka yang terlemah, mereka tetaplah entitas yang kuat. Aku khawatir yang ini setidaknya ada di langkah ke-8, atau mungkin dia sudah mencapai langkah ke-9. Mendengarnya, Long Hao Chen sedikit tercengang. Sebelumnya dia telah mengatakan, tidak peduli seberapa kuat musuh di hadapannya, dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Hao Ye dan membiarkannya berkembang dengan lancar. Yating tidak berbicara lebih jauh, tetapi dia mulai melantunkan mantranya. Suaranya sangat jelas seolah-olah dipengaruhi oleh tekad Long Hao Chen. Di udara, Raja Zombie datang secepat yang dia bisa. Dalam sekejap mata, dia sudah setengah jalan mendaki gunung. Melihat Long Hao Chen dengan 4 sayap menyebar di punggungnya, penerbangannya ke depan tiba-tiba berhenti. Dan matanya diarahkan pada Long Hao Chen dengan tatapan bingung. Seorang manusia dengan elemen cahaya. Bagaimana mungkin masih ada manusia di sini? Suara Raja Zombie itu terdengar sangat jelas. Dari kejauhan, Long Hao Chen dengan tenang berkata, "Tuan penguasa zombie, apakah ada hal yang harus dilakukan di sini?" Karena para zombie tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dia tidak akan memicu pertempuran dan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu untuk saat ini. Di sisi lain, Raja Zombie secara tak terduga memiliki wajah yang sangat tampan. Hanya saja tampak kulitnya berwarna pucat. Dengan tenang, dia menatap Long Hao Chen lalu berkata, "Manusia, menyingkirlah dari dalam gua. Apa yang ada di dalam gua ini? Dari kabar bawahanku, sepertinya mereka menemukan sesuatu yang sangat berbahaya di sini. Jadi saat ini, aku perlu melihatnya ke dalam." Di sisi lain, Long Hao Chen sebenarnya sedikit terkejut. Tampaknya Raja Zombie ini tidak tahu bahwa Hao Ye ada di sana. Dalam diam, dia menggelengkan kepalanya. "Sekarang, temanku sedang beristirahat di dalam. Aku mohon jangan ganggu dia. Dan sekarang, aku ingin kalian pergi dari sini." Mendengarnya, Raja Zombie memberikan tatapan yang tajam. Tiba-tiba dia berpikir tentang sesuatu. Mungkinkah yang dia maksud merupakan makhluk itu? Dari sini, Raja Zombie merasakan ketakutan yang luar biasa. Niat membunuh yang kuat darinya segera dilepaskan dan melesat menyerang ke arah Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen segera memegang pedang suci di tangannya. Dia langsung menggunakan serangan naga melonjak untuk melawan Raja Zombie yang sedang mendekat. Ketika cahaya kemasan bersentuhan dengan Raja Zombie, kabut gelap yang mengelilinginya segera berubah menjadi uap. Ledakan resonansi terdengar di udara, dan Long Hao Chen beradu mekanik dengan Raja Zombie yang sedang bergegas. Sebuah ledakan kekerasan menciptakan hamparan cahaya kemasan yang kejam, dan Long Hao Chen segera merasakan kekuatan mengerikan yang menghantamnya. Terlepas dari semua itu, tubuh Long Hao Chen masih dengan paksa jatuh ke tanah. Namun, Raja Zombie itu juga sepertinya tidak jauh lebih baik. Dalam serangan Long Hao Chen, itu terdapat 2 jenis api suci dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari jauh, Raja Zombie mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Dan segera, gelombang besar cairan hijau mengalir keluar saat mencoba memadamkan api suci dan api sinar matahari. Namun, setelah menjadi dewa yang dipilih, bagaimana api suci yang dilepaskan oleh Long Hao Chen akan begitu mudah untuk ditangani? Bukan hanya tubuh Raja Zombie yang bisa terbakar, tetapi itu bahkan juga dengan jiwanya. Untuk sementara, dia tidak berani terus menyerang Long Hao Chen dan melompat mundur, menarik 2 zombie dan merobek tubuh mereka untuk memadamkan kedua api tersebut. Melihat Raja Zombie yang jatuh di tengah-tengah kelompoknya, Long Hao Chen langsung mengerti bahwa lawannya kali ini takut akan sifat cahaya. Dengan mengepalkan giginya, api sinar matahari yang kuat naik lebih jauh. Itu mencapai tingkat yang lebih kuat dari sebelumnya. Esensi cahaya yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen kemudian berubah menjadi area emas yang meluas dalam radius 10 meter persegi di sekitarnya. Raja Zombie yang melihat itu merasa sangat heran. Kekuatan manusia ini jelas jauh lebih rendah, tetapi sifat cahayanya mencapai tingkat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Karena itu benar-benar terlalu kuat. Raja Zombie saat ini tidak berani maju, tetapi segera memerintahkan kelompoknya untuk menyerang ke arah Long Hao Chen. Dan setelah itu, dari segala arah, ratusan zombie melompat ke arah Long Hao Chen. Di sisi lain, Yating dalam sekejap tiba di depan Long Hao Chen.
dengan mengarahkan tongkatnya ke depan dan meluncurkan panah cahaya dasar dari puncak tongkatnya. Segera dengan kilatan keemasan, beberapa zombie yang terkena panah cahaya tersebut terbunuh seketika. Di depan mantra elemen cahaya semacam ini, mereka benar-benar tidak berdaya. Dari sini, Yating juga memberitahu Long Hao Chen bahwa kelemahan kelompok ini berada di kepala mereka. Jadi dia harus menyerang tepat di kepala mereka. Dalam kondisi saat ini, Long Hao Chen melangkah maju ke depan, menyapu dengan pedang suci di tangannya dan meluncurkan serangan cahaya seperti sebelumnya. Dalam sekejap, sebuah ledakan bisa terdengar. Dan dengan ledakan tersebut, puluhan zombie telah terbunuh. Meskipun begitu, Long Hao Chen masih merasa tekanan yang sangat besar. Menghadapi kelompok zombie yang begitu banyak, Long Hao Chen benar-benar kelelahan. Meskipun Yating terus-menerus memulihkan kekuatannya, itu masih tidak cukup dengan apa yang dia keluarkan. Sampai pada titik ini, Long Hao Chen berniat memanggil rekan-rekannya ke sini. Dengan sebuah kilatan cahaya keemasan, sosok Lin Xin, Wang Yuanyuan, dan juga Han Yu muncul seketika. Setelah Long Hao Chen memberikan sedikit penjelasan tentang situasinya saat ini, ketiga orang ini bersiap melakukan pertempuran. Di sisi lain, Lin Xin berteriak dengan sangat keras. Semuanya, lihatlah aku menyingkirkan mereka. Setelah mengatakan ini, gelombang kekuatan tersebar dari belakang tubuhnya. Setelah itu, terlihat seekor phoenix yang melonjak keluar. Dalam bentuk kecermelangan berwarna biru menyapu melewati kepala mereka dari atas. Dan itu langsung berbenturan dengan Raja Zombie tersebut. Saat ini, Onyx api biru membawa 30 ekor panjang di punggungnya meninggalkan gelombang api di langit. Sebelum hampir seketika mencapai bagian depan dari Raja Zombie. Selanjutnya, Raja Zombie benar-benar dihentikan secara paksa. Setelah diserang oleh api Phoenix biru, Raja Zombie segera menjadi berwarna hijau tua. Terus-menerus mengeluarkan api hijau tua yang pekat dari tubuhnya saat dia menahan korosi dari api biru tersebut. Namun, tepat pada saat itu, Phoenix api biru mengepakkan sayapnya dengan kekuatan penuh, membiarkan lingkaran api biru menyebar ke depan ke arah jumlah pasukan zombie. Di dalam lingkaran api biru tersebut, sejumlah besar dari pasukan zombie meleleh seketika, segera menghilang larut di udara. Teriakan dari burung Phoenix bisa terdengar bergema sekali lagi di mana-mana. Dengan suara ledakan yang keras, itu mengirim kembali Raja Zombie terbang ke belakang. Dan kemudian burung Phoenix terbang kembali ke arah kelompok Long Hao Chen. Melihat Raja Zombie dalam keadaan yang menyedihkan, ekspresi pada kelompok Long Hao Chen tampak sangat berbeda. Itu benar, itu adalah kemampuan dari Tungku Roh milik Lin Xin. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa kemampuan yang mengerikan dan kuat itu datang darinya. Kekuatan Tungku Roh ini telah disaksikan secara pribadi oleh kelompok Long Hao Chen. Dan kekuatannya sebenarnya sebanding dengan ahli dari langkah ke-8. Raja Zombie saat ini telah dibuat tidak berdaya dan menyebabkan dia menderita kerugian yang sangat besar. Dengan mengandalkan serangan kuat dari Phoenix milik Lin Xin, memberinya Long Hao Chen dan yang lainnya banyak waktu untuk beristirahat. Dan saat ini, dengan bantuan dari Yating, energi spiritual Long Hao Chen dan energi fisiknya pulih dengan kecepatan yang tinggi. Meskipun saat ini Raja Zombie telah didorong kembali, tetapi Long Hao Chen masih tetap fokus kepadanya. Tepat pada saat itu, raungan marah tiba-tiba terdengar, dan pasukan zombie yang telah menyerang tiba-tiba berhenti di depan mereka. Yang mengeluarkan raungan ini adalah zombie yang terluka parah. Dia jelas terlihat sangat marah. Jika dia tidak berhasil membunuh Hao Ye saat dia berevolusi, dia pasti akan dihukum oleh Raja Mayat Hidup. Tapi sekarang, dia samar-samar merasakan bahwa evolusi Hao Ye hampir selesai. Raja Zombie tidak terus mendekati gunung, tetapi dia tiba-tiba berbalik, menghadapi zombie saudaranya sendiri sebelum tiba-tiba mengeluarkan kabut hijau tua yang pekat. Dengan segera, semua jenis zombie langsung meleleh dalam kabut hijau tersebut. Itu seperti salju di bawah matahari. Kabut hijau tua yang tebal itu menginfeksi sebagian banyak zombie, dan terus bertambah sementara aliran zombie cair memasuki Raja Zombie melalui kakinya. Sepertinya itu membuatnya pulih dari semua kerusakan yang telah dideritanya. Dari sisi kelompok Long Hao Chen, mereka bisa melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Kepadatan dari kabut hijau tua serta pembesaran Raja Zombie berada tepat di garis pandang mereka. Dengan kilatan cahaya kemasan, sosok lain muncul di samping Long Hao Chen. Itu adalah Cai Er. Cai Er, ikutlah denganku. Kita harus menghentikan zombie itu mengumpulkan kekuatannya.
Sementara itu, Hanyu dan juga yang lainnya jaga gua baik-baik. Setelah mengatakan ini, dua pasang sayap di punggungnya segera mengepak. Dengan kekuatan penuh, itu langsung mengarah ke arah Raja Zombie. Dalam gerakan kali ini, itu seperti matahari kemasan yang menuju Raja Zombie tersebut. Dalam sekejap, Long Hao Chen telah mencapai di depan Raja Zombie. Ketika pedang di tangannya ditahan oleh Raja Zombie tersebut dengan suara ledakan yang tajam dan jelas, sebuah pemandangan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Pedang suci di tangan Long Hao Chen dengan segera hancur berkeping-keping, sedangkan tubuhnya dikirim terbang oleh kekuatan yang sangat kuat dari zombie tersebut. Namun Raja Zombie juga tidak dalam kondisi yang baik. Semburan api emas yang kuat menelannya hampir seketika. Teriakan sedih bergema dari Raja Zombie bisa terdengar. Saat ini dia mencoba dengan panik untuk membubarkan api emas yang menyalakannya. Saat ini Long Hao Chen mendarat jauh di tanah. Seteguk darah keluar dari mulutnya, dia terlihat sangat terluka. Tetapi tidak ada satu zombie pun yang berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Di udara, tiba-tiba sosok hitam pekat muncul di atas kepala Raja Zombie. Segera menggabungkan niat membunuh dengan kilatan cahaya abu-abu. Setelah itu, sosok hitam tersebut benar-benar terbelah menjadi dua. Satu bagian terhenti di udara sebelum menghilang, sementara yang lainnya bergegas ke arah Long Hao Chen seperti kilat, memegang tangannya dengan kedua tangannya untuk membantunya pulih. "Mengapa kamu menggunakan Tungkuro Samsara lagi?" Saat ini, Long Hao Chen berteriak dengan panik. Sedangkan di sisi lain, Raja Zombie berhenti berteriak dan meronta, sebelum dengan perlahan dia jatuh ke tanah. Dia telah kehilangan kemampuan untuk menahan api kemasan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sedangkan pasukan zombie di kejauhan yang sekarang telah kehilangan rajanya dan merasakan bahwa cahaya yang muncul di depan mereka sangat menakutkan. Saat ini, mereka tidak terus mencoba untuk menyerang, tetapi dengan cepat segera melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, Chai mendukung Long Hao Chen membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum kecil, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Tetapi sebelum itu, siapa dia? Setelah menanyakan itu, dia segera mengubah arahnya untuk melihat gadis mengambang di dekat Long Hao Chen. Mendengarnya, Long Hao Chen ingin segera menjawab. Tetapi malah justru Yatinglah yang segera menjawab dengan sangat tenang. "Nyonya, aku ini Yating, peri elemen cahaya milik Tuan. Setelah perpaduan Tungkuro, tubuhku menjadi seperti ini." Dari sana, Chai bertanya dengan heran, "Apakah benar kamu ini Yating?" Melihatnya sebelum menatap sekilas Long Hao Chen di dekatnya, Chai jelas merasa tidak senang. Meskipun Long Hao Chen telah memprediksi reaksi ini sejak lama, dia tidak menyangka situasi ini akan datang begitu cepat. Segera dia mengubah topik kemudian bertanya dengan sedikit ragu-ragu, "Apakah Raja Zombie itu sudah mati?" Di sampingnya, Chai mengangguk, kemudian menjawab dengan sedikit tidak senang, "Dia sudah mati. Dengan Tungkuro Samsara, itu sangat tepat untuk melawan mayat hidup sepertinya." Ini memang benar. Chai telah menggunakan Belati Samsara dari Tungkuro Samsara untuk melancarkan pukulan yang sangat fatal. Itu benar-benar menyebabkan jiwa dari Raja Zombie menghilang seketika. Setelah kehilangan jiwanya, Raja Zombie yang kuat ini hanya menjadi mayat dari seorang raja. Setelah membasmi dari ancaman zombie, mereka berdua segera kembali gua di lereng gunung. Mereka semua akhirnya menunggu di sana sampai evolusi dari Hao Ye benar-benar selesai.